Bek Real Madrid sebut Man City bukan tim yang menakutkan. Bek Real Madrid Antonio Rudiger menyebut Manchester City bukan tim yang menakutkan usai dirinya sukses menjinakkan keganasan Erling Haaland. Duel Real Madrid versus Manchester City pada leg pertama semifinal Liga Champions 2022-2023 berakhir tanpa pemenang. Bertanding di Santiago Bernabeu Selasa 9 Mei 2023 waktu setempat atau Rabu dini hari waktu Indonesia Barat, kedua tim bermain imbang 1-1. Tim tuan rumah sempat memimpin terlebih dahulu lewat Vinicius Junior pada menit ke-36. Penyerang Man City Erling Haaland sedianya diturunkan sejak menit awal dalam laga ini. Namun Haaland malah mati kutu selama 90 menit. Cara yang dilakukan Real Madrid untuk mematikan pergerakan Erling Haaland adalah dengan menempatkan Antonio Rudiger sebagai pengawalnya. Bek timnas Jerman tersebut berhasil melaksanakan tugas dengan baik dan disiplin sepanjang pertandingan. Atas keberhasilan Rudiger meredam Haaland, sang bek pun banjir pujian. Usai laga, ex-bek Chelsea itu menilai timnya tak terlalu bersusah payah saat menahan imbang Man City. Rudiger bahkan mengklaim bahwa armada Pep Guardiola bukanlah tim yang berbahaya. Kami mendapat gol sedikit terlambat sehingga kami merasa sedikit seperti kami bisa keluar dengan lebih banyak, kata Rudiger seperti dikutip dari Goal International. Akan tetapi itu tidak masalah. Pertandingan sudah pasti dan kami bisa pergi dengan percaya diri ke Manchester. Pada akhirnya mereka tidak berbahaya. Mereka menguasai bola, kami tahu ini akan terjadi. Akan tetapi mereka tidak terlalu berbahaya. Namun gol Man City yang dicetak oleh De Bruyne sangatlah berkualitas. Tuturnya menambahkan. Guardiola tahu cara Madrid redam Haaland. Erling Haaland melempem di laga Real Madrid versus Manchester City. Leg kedua semifinal Liga Champions antara kedua tim itu akan digelar pada Kamis 18 Mei dini hari waktu Indonesia Barat mendatang. Gantian di kandangnya Manchester City. Erling Haaland sang mesin gol Manchester City melempem juga akhirnya. Setelah subur gol di laga-laga sebelumnya, Haaland sukses dijinakkan. Haaland sebenarnya mampu tampil mengancam dengan lepas 3 tembakan dengan 2 mengarah ke gawang. Namun apa daya, 90 menit penampilannya nihil gol. Manajer Pep Guardiola tahu betul bagaimana akhirnya Real Madrid sukses meredam sang striker asal Norwegia itu. Menurutnya, duet bek tengah David Alaba dan Antonio Rudiger berdiri rapat di dekat Erling Haaland. Alaba dan Rudiger sangat dekat dengan Haaland, sehingga hanya ada sedikit ruang. Tegasnya dilansir dari BT Sport. Mungkin kami akan mencoba membenahi beberapa hal di pekan depan, lanjut Guardiola. Haaland memang dikepung oleh Alaba dan Rudiger ketika Man City dalam posisi menyerang. Haaland yang bisa menemukan ruang untuk berlari dan menyantap umpan-umpan terobosan akhirnya temui jalan buntu. Bukan cuma Haaland yang jadi sorotan Pep Guardiola. Menurutnya Manchester City di leg kedua nanti harus menyerang lebih agresif. Kami bisa mencetak lebih banyak gol andai lebih agresif. Saya punya beberapa ide baru tapi nanti juga harus lihat rekaman pertandingannya lagi, tutupnya. Hanya jadi ban serep, Barcelona siap beri kesempatan Julian Alvarez. Junior Lionel Messi Julian Alvarez hanya menjadi ban serep Erling Haaland di Manchester City. Barcelona pun kabarnya siap memberi kesempatan. Barcelona mulai melakukan perburuan pemain baru pada bursa transfer musim panas 2023 mendatang. Salah satu nama yang masuk daftar incaran mereka adalah gelandang Manchester City Ilkay Gundogan. Blaugrana masih terhalang dengan kondisi keuangan karena sang pemain meminta nominal gaji yang tinggi. Oleh karena itu, Barcelona mulai mencari alternatif lain dan menjatuhkan pilihan mereka kepada penyerang Manchester City, Julian Alvarez. Menurut laporan jurnalis Spanyol Joan Fontes, Barcelona berencana untuk merekrut Alvarez apabila gagal mendatangkan Gundogan. Rencananya, El Barca akan merekrut junior Lionel Messi itu dengan status pinjaman. Belum diketahui pasti berapa lama durasi peminjaman yang diinginkan Barcelona. Namun dengan kondisi Alvarez di Manchester City saat ini, Barcelona berpeluang besar untuk merekrutnya. Jika tidak bisa mendapatkan penandatanganan Gundogan, Barcelona akan tertarik dengan kedatangan Julian Alvarez dengan skema pinjaman, tulis Joan Fontes dalam akun Twitter pribadinya. Dengan kontrak hingga 2027, tetapi dengan sedikit kesempatan di skuad Pep Guardiola. Rumit, tetapi Barca bergerak untuk meningkatkan skuadnya, lanjut Joan Fontes.
Nasib Alvarez di Manchester City bisa dibilang kurang beruntung karena datangnya bersamaan dengan tibanya Erling Haaland. Alhasil penyerang berusia 23 tahun itu pun kalah bersaing dan sering menjadi ban serep atau cadangan Erling Haaland. Kok Guardiola malah dukung Messi kembali ke Barcelona? Pep Guardiola berharap Lionel Messi akan kembali ke Barcelona. Guardiola mengatakan Messi pantas mendapatkan perpisahan yang layak atas jasanya kepada klub itu. Mega bintang sepak bola Argentina itu santer dilaporkan tidak akan memperpanjang kontraknya dengan Paris Saint-Germain. Jika benar demikian, Messi berarti akan berstatus free agent sehingga bebas bergabung dengan klub manapun. Sejauh ini, pemain terbaik dunia 7 kali itu kencang dikaitkan dengan kepindahan ke klub Arab Saudi Al Hilal dan klub MLS Inter Miami. Sedangkan peluang kembali ke Barcelona juga masih terus digaungkan meski tak sedikit yang menilai comeback Messi akan mustahil karena situasi keuangan klub. Guardiola yang kini memanajeri Manchester City menjadi figur penting yang membesarkan nama Lionel Messi ketika keduanya masih bekerja sama di Barcelona. Guardiola mendukung mantan pemainnya itu untuk kembali ke Camp Nou demi mendapatkan perpisahan yang pantas. Saya itu seorang supporter Barcelona. Saya punya tiket di Camp Nou dan saya hanya berharap bahwa suatu hari nanti kami bisa mengucapkan selamat tinggal kepada dia seperti yang pantas dia dapatkan. Dia itu pesepak bola terbaik sepanjang masa, kata Guardiola kepada ESPN Argentina. Saya tidak pernah mengira akan berakhir seperti ini. Saya yakin Presiden Joan Laporta menyayangi Leo dan sejak dia pergi dia bilang Messi pantas mendapatkan sebuah perpisahan untuk figur sepenting dia. Leo sudah membantu klub kami Barcelona menjadi jauh lebih hebat daripada saat dia bergabung. Ketika seorang pemain itu sangat besar, Anda harus berpisah dengan cara yang tepat. Dia akan pergi karena situasi finansial yang sangat sulit. Untuk beribu alasan yang tidak akan saya sebutkan. Saya berharap ketika momennya tiba ketika saya duduk di kursi saya di Camp Nou dan saya bisa berdiri dan bertepuk tangan mengucapkan selamat tinggal kepada Leo seperti yang pantas dia dapatkan.